mau main permainan tingkle oklake ah. Nah, itu ada Dek Tania dan Dek Intan. Dek Tania, Dek Intan main yuk. Main apa? Tingkle oklake. Gimana caranya? Buat lingkaran. Terus pegangan tangan. Dek Tania masuk ke sini ya. Berputar. Kaki kiri Dek Intan naik ke atas tangan saya dan tangan Dek Tania. Kaki kiri saya naik ke atas kaki Dek Intan. Kaki kiri Dek Tania naik di atas sela-sela kaki saya dan kaki Dek Intan. Lalu kita akan menyanyi sambil bertepuk tangan. Berputar ke kiri ya. Lalu lepas tangan. 1, 2, 3. Pasang tingkle oklake yang sejati adang kau yung baju bangga datang pasar belanja lehe-lehe apa jeneng jago enak jeneng jago enak jeneng jago dah lepas. Ono lho nilai sing bisa dijipuk saka game tingkle oklake yaitu latih kekuatan otot sikil, imbang sepur, bisa sosialisasi, latih fisik bocah, tambah kemampuan paru-paru lan jantung. Matur nuwun. Si Pitung jagoan Betawi. Si Pitung pemuda yang saleh dan berbudi luhur dari Rawa Belong. Si Pitung suka belajar ilmu agama dan bela diri dari Haji Naipin. Setelah Si Pitung belajar bertahun-tahun, Si Pitung pun menjadi pendekar yang gagah berani, berakhlak tinggi, dan selalu membela kaum lemah. Pada saat itu, Belanda masih menjajah Indonesia. Si Pitung merasa kasihan kepada rakyat kecil karena disiksa oleh Belanda. Si Pitung dan teman-temannya yaitu Rais dan Ciih merencanakan perampokan Belanda, kelompok Tauke, dan tuan tanah kaya. Hasil rampok diberikan kepada keluarga yang mempunyai utang, diberi santunan, dan anak yatim piatu diberi hadiah baju dan hadiah lainnya. Belanda merasa marah kepada Si Pitung dan teman-temannya. Belanda mencari informasi tentang keberadaan Si Pitung dan teman-temannya. Akhirnya, Si Pitung ditangkap dan dibunuh oleh Belanda dengan cara dilumpuri telur busuk. Masyarakat Betawi mengenang jasa Si Pitung karena Si Pitung sudah menjadi pendekar yang gagah berani melawan penjajah. Terima kasih. Pengaruh masuknya Islam di Indonesia terhadap perjuangan melawan penjajah. Pada zaman dahulu, perlawanan para pahlawan melawan penjajah ada macam-macam, antara lain dengan perang fisik
langsung dan dengan perang sembunyi-sembunyi atau gerilya. Senjata yang digunakan saat itu antara lain bambu runcing, pedang, tombak, keris, dan lain-lain. Kerajaan Islam terbesar di Indonesia yaitu Kerajaan Samudra Pasar dan Kerajaan Demak. Kerajaan Demak merupakan kerajaan Islam yang pertama dan terbesar di Pulau Jawa. Kerajaan Demak didirikan oleh Persekutuan Pedagang Islam di pantai utara Jawa yang dipimpin oleh Raden Patah atau Fatah. Raden Fatah merupakan keturunan dari Brawijaya yang kelima yang menikah dengan putri dari Vietnam yaitu Champa. Kerajaan Demak berdiri dari jasa para wali songo karena Raden Fatah sewaktu muda belajar ajaran Islam di bawah bimbingan Sunan Ampel. Agama Islam masuk ke Indonesia setelah agama Buddha dan Hindu. Agama Islam masuk ke Indonesia melalui pedagang dari Arab, Persia, Gujarat yang berdagang di Indonesia. Terima kasih. Sifat cahaya pada masa penjajahan. Lampu teplok, sifat cahaya menyebar ke segala arah atau cahaya divergen. Obor, sifat cahaya menyebar ke segala arah atau cahaya divergen. Petromek, sifat cahaya menyebar ke segala arah atau cahaya divergen. Sentir, sifat cahaya menyebar ke segala arah atau cahaya divergen. Terima kasih. Menunjukkan satu ayat dalam perikop Markus bab 3 ayat 31-35 yang menunjukkan sikap persaudaraan adalah ayat 35 yang berbunyi, barang siapa melakukan kehendak Allah, dialah saudaraku laki-laki, dialah saudaraku perempuan, dialah ibuku. Contoh sikap yang dilakukan kepada sesama sebagai murid Yesus adalah 1. Menghargai, 2. Menghormati, 3. Menyayangi, 4. Peduli pada sesama. Terima kasih.